Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Sofiana Putri dari kelas Farmasi Reguler semester 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kode etik profesi, tugas video dari mata kuliah Etika dan Perundang-undangan. Cekidot! Untuk pendahuluan, bahwasanya seorang apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah atau janji apoteker. Menyadari akan hal itu, apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral. Yang pertama, bab 1, kewajiban umum. Pasal 1, sumpah atau janji setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah apoteker. Pasal 2, setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia. Pasal 3, setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia, serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 4, setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pasal 5, di dalam melanjutkan tugasnya, setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasal 6, seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Bab 2, kewajiban apoteker terhadap penderita. Pasal 9, seorang apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani. Bab 3, kewajiban apoteker terhadap teman sejawat. Pasal 10, setiap apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 11, sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik. Pasal 12, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling percaya di dalam menunaikan tugasnya. Bab 4, kewajiban apoteker atau farmasis terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya. Pasal 13, setiap apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai, dan menghormati sejawat petugas kesehatan. Pasal 14, setiap apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya. Bab 5, penutup. Pasal 15, setiap apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang apoteker baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar atau tidak mematuhi kode etik apoteker Indonesia, maka apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan atau organisasi profesi farmasi yang menanganinya, yaitu ISPI, dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kode etik apoteker itu sangat penting ya untuk seluruh apoteker. Karena apa? Kode etik apoteker itu salah satu pedoman untuk membatasi, mengatur, dan sebagai petunjuk bagi apoteker dalam menjalankan profesinya secara baik dan benar serta tidak melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Yang pertama, bagaimana sanksi apoteker yang tidak menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia serta tidak mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pelanggaran kode etik apoteker dapat dikatakan sebagai malpraktik yang akan berujung pada pemberian sanksi. Sanksi yang diberikan tergantung dari bentuk pelanggaran yang dilakukan dan penyebabnya. Contohnya, karena ketidaktahuan dan kurang terampil, sanksi yang diberikan berupa kewajiban mengikuti pendidikan lanjutan. Lalu, karena kelalaian dan kurang perhatian, sanksinya bisa berupa teguran lisan, peringatan, pembinaan khusus, penundaan sementara rekomendasi izin praktik, hingga usul pencabutan izin praktik. Yang terakhir, kesengajaan. Ini adalah bentuk pelanggaran yang paling berat, sehingga sanksinya bisa berupa pembinaan khusus, penundaan sementara rekomendasi izin praktik, usul pencabutan izin praktik, bahkan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi untuk sementara waktu maupun selamanya. Kedua, bagaimana peran serta apoteker dalam penanganan wabah COVID-19 berdasarkan kode etik? Peran apoteker sangat besar dalam menangani pasien dalam pandemi, mulai dari menata pelaksanaan penggunaan antivirus, konseling kepada tenaga kesehatan dan pasien, melayani informasi obat, memastikan pasokan obat yang tepat untuk masyarakat dan negara, sebagai public health educator, membagikan informasi tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang ketiga, bagaimana peran serta tenaga kefarmasian dalam program vaksinasi? Strategis tenaga kefarmasian dalam program vaksinasi adalah membangun kepercayaan publik serta menyampaikan manfaat dari vaksin sehingga tercipta kepercayaan diri pada masyarakat untuk mendukung implementasi program.
Tenaga kefarmasian seyogyanya menjadi jembatan komunikasi dalam rangka community engagement sehingga cakupan vaksinasi dalam mencapai target serta outcome herd immunity terbentuk. Selain itu, banyak informasi hoak atau tidak benar dapat dengan mudah diperoleh dan disebarkan, sehingga seringkali mengarah pada disinformasi dan keraguan di masyarakat. Tenaga kefarmasian harus dapat menjadi salah satu primary source informasi kesehatan di masyarakat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minum susu bersama Ayu Ting Ting. Thank you everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.